wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Lestari. Saya dari Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Tadris Kampus IAIN Bengkulu. Baik, dalam kesempatan yang baik kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan dalam pendidikan, di mana tema yang akan saya angkat yaitu berjudul Model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Langsung saja, model-model kepemimpinan dalam pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kepemimpinan visioner, dan yang kedua, kepemimpinan transformasional. Yang pertama tadi, kepemimpinan visioner atau visionary leadership. Di sini dapat diartikan sebagai kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial di antara anggota organisasi dan yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus dicapai melalui komitmen semua personil. Adapun kemampuan umum pemimpin visioner atau visionary leadership, yaitu seseorang pemimpin yang visioner maupun mampu menciptakan visi dan tujuan yang jelas berkenaan dengan pemahaman tentang masa depan yang lebih mantap dan usaha-usaha dalam peningkatan mutu yang lebih terarah. Dan adapun seorang pemimpin yang visioner biasanya cenderung berpikir kreatif demi masa depan organisasi yang ia pimpin. Kemudian, tentu saja didapatkan melalui berbagai proses pembelajaran dan juga pengalaman, baik itu secara pendidikan formal maupun informal. Kemudian, tujuan visioner antara lain yang pertama yaitu memperjelas arah umum perubahan kebijakan organisasi, kemudian yang kedua memotivasi karyawan ke arah yang lebih baik, dan yang terakhir membantu proses mengkoordinasi tindakan-tindakan tertentu orang-orang yang berbeda. Kemudian kita lanjut ke kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional dibangun dari dua kata. Yang pertama, kepemimpinan, dan yang kedua, transformasional. Kepemimpinan yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, dari kata transformasional, yaitu mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Kepemimpinan transformasional diukur dalam hubungannya dengan efek pemimpin tersebut terhadap para pengikutnya. Dapat dikatakan bahwa seorang kepala sekolah menerapkan teori kepemimpinan transformasional jika dia mampu mengubah energi sumber-sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah. Kemudian, model kepemimpinan lain yang perlu diperhatikan sebagai kritisi terhadap kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan amanah. Kepemimpinan amanah merupakan kepemimpinan yang dilandasi dengan iman dalam rangka mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Model kepemimpinan ini selalu memikirkan keadaan umatnya dan jauh dari memikirkan kepentingan pribadi atau golongannya. Pemimpin selalu berhati-hati dalam menjaga keimanannya untuk memperoleh derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.